Nah, kali ini kita akan melihat ini ada sebuah artikel yang berjudul Analisis Pengaruh Finansial Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Investasi di Indonesia. Jadi, cara untuk mereview artikel yang pertama, kita bisa baca dari abstraknya terlebih dahulu. Abstrak itu bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi intisari dari sebuah penelitian. Nah, kalau kita lihat dari kalimat pertama, semakin pesatnya pertumbuhan teknologi di bidang ekonomi harus mulai menjadi perhatian penting bagi pemerintah Indonesia. Nah, ini menjadi suatu fenomena. Kehadiran fintech yang efektif dan efisien, serta dapat menjangkau berbagai kalangan. Maka penelitian ini berusaha melihat bagaimana pengaruh kehadiran fintech terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tingkat investasi di Indonesia. Ini disebut sebagai tujuan penelitian. Berikutnya, dengan menggunakan data time series dan metodologi penelitian, uji analisis multivariat, ini namanya adalah metodologi. Berikutnya, ditemukan hasil bahwa secara tidak langsung variabel fintech memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi melalui variabel investasi. Ini disebut sebagai hasil penelitian. Berikutnya, eksistensi dan prospek fintech yang selalu meningkat setiap tahunnya serta banyaknya keuntungan yang ditawarkan memicu para investor untuk melakukan investasi. Ini namanya implikasi penelitian. Ya, ini dia implikasi. Nah, berikutnya ada kata kunci. Biasanya 5 kata kunci. 3 sampai 5. Kata kunci itu supaya kita mempermudah ya. Orang-orang kalau mau cari rujukan, kita lihat dulu lagi bagian yang ini, pendahuluan. Fintech adalah bla bla bla. Itu biasanya berupa gambaran umum atau hal yang memang sudah pasti. Atau pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 tumbuh sekian persen. Itu juga fakta ya. Nah, ini dia sudah mulai masuk ke fenomena. Berdasarkan data dari World Bank, lebih dari 400 juta pengguna, bla bla bla. Nah, ini namanya fenomena umum. Nah, ini dia gambarkan dalam bentuk grafik. Setiap tahun jumlah pengguna internet Indonesia itu meningkat. Nah, ini cerita-cerita. Kemudian muncul gambar 1.2, yaitu perkembangan perusahaan fintech juga naik. Dia ceritakan lagi dalam bentuk paragraf. Berikutnya, distribusi penggunaan fintech. Dominannya yang warna ungu, berarti payment. Berikutnya, lending, dan seterusnya. Dia ceritakan lagi. Nah, jadi cara mereview begitu ya, nanti ketika nanti akan dipresentasikan. Kemudian, nilai transaksi fintech meningkat terus setiap tahun. Nah, yang menjadi fenomenanya adalah ketika pengguna internet naik, perkembangan perusahaan naik, nilai transaksi fintech naik, tapi kenapa nilai investasi modal Ventura turun? Di 2019 turun dia kan? Meskipun turunnya sedikit, tapi tetap itu namanya turun. Ini namanya fenomena. Nah, ini ada dijelaskannya dalam bentuk kalimat. Ditunjukin lagi dalam bentuk data. Yang muncul lagi bentuk grafik pertumbuhan ekonomi. Fluktuatif ya, ada naik ada turun. Itu juga menjadi sebuah fenomena. Berarti fenomenanya apa yang diharapkan harusnya kan naik terus kalau pertumbuhan ekonomi. Tapi kenyataan yang terjadi, dia naik turun. Nah, ini masih menjelaskan fenomena ya. Nah, berikutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kalau rumusan masalah ada dua, maka tujuan penelitian juga harus ada dua. Berikutnya landasan teori. Ini teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini. Bisa dibaca aja. Kemudian ini teori tentang variabel ya. Variabel fintech, variabel investasi. Ini adalah hipotesis. Ini dugaan sementara yang ingin kita uji kebenarannya. Kita mau tahu, fintech itu ada ngaruh nggak ke pertumbuhan ekonomi? Makanya kita uji.
Nah, ini pendekatan penelitian atau desain penelitian. Dia pakai penelitian korelasional, berarti uji hubungan ya, uji korelasi. Jenis sumber data ini saya rasa umum ya, seperti biasa. Hanya saja yang penting di sini, kalau pertumbuhan ekonomi diukur pakai pertambahan PDB real. Fintech itu diukur dengan jumlah perusahaan fintech tiap tahun. Investasi itu dari jumlah realisasi PMA dan PMDN. Analisis data pakai multivariat, batu regresi. Ini persamaan regresinya. Ini ada kurang. Ini harusnya bukan metodologi. Kekurangannya salah tulis ini pasti. Metodologi sudah ada di sini C. Ini harusnya hasil dan pembahasan ya. Sini dia tentukan uji normalitas, hasilnya seperti ini. Kebetulan hasilnya normal ya. Kemudian ada uji autokolerasi, tidak dapat disimpulkan hasilnya. Oh, karena tidak dapat disimpulkan, dia pakai uji yang lain namanya uji Price-Weinstein Regression. Hasilnya tidak terdapat autokolerasi, berarti bagus. Kemudian bebas heteroskedastisitas ini juga bagus. Nah, dari hasil pengujian ini bisa diketahui kalau nilai statistik T-nya tuh lebih besar dari 1,96 standarnya, atau probability di bawah 0,05, itu berarti signifikan. Berarti fintech berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, ini hasil. Ini R square ini berarti menguji kekuatan atau seberapa baik model itu ya. Nah, terpenting nanti di pembahasan. Silakan pembahasannya diringkas lalu dipresentasikan. Kesimpulan dan saran ini tinggal kita ngikutin aja dari sini. Kalau daftar pustaka nggak usah dipakai. Nah, berikutnya ini ada contoh artikel yang kedua. E-commerce di era industri 4.0 dan society 5.0. Ini abstrak, seperti biasa menjelaskan intisari dari sebuah penelitian. Berikutnya ada pendahuluan. Ini menjelaskan fenomena ya. Nah, 4 tahun terakhir peningkatannya mencapai 500%. Transaksi e-commerce mencapai 27 miliar dolar. Ini kita sedang cari fenomenanya. Kadang fenomena itu tidak langsung tertulis secara langsung ya. Kadang harus kita maknai kalimatnya. Ini berarti fenomenanya munculnya Society 5.0. Kalau dari tulisan ini ya. Dengan munculnya Society 5.0, apakah akan mengacaukan fintech atau tidak? Kita lihat di sini. Nah, ada telah literatur, ada e-commerce, ya jelasin lah apapun itu tentang e-commerce. Ya jelasin juga tentang industri 4.0. Harus apa ya? Oh iya, aku nih buku. Enggak, tahu itu bagus. Digital ya. Nah, jadi aja jelasin tentang industri 4.0 dan society 5.0. Dengan pembahasan. Dia pertama jelasin dulu tentang perbandingan waktu dari 1.0 sampai 5.0. Kemudian dia lakukan uji komparatif dan membandingkan apa yang ada dan apa yang tidak ada di industri 4.0 dan society 5.0. Ini dia dalam bentuk kalimatnya. Kemudian dia jelaskan secara deskriptif e-commerce di era industri 4.0 dan e-commerce di era society 5.0.
Dampaknya terhadap e-commerce seperti apa? Dia jelasin juga di sini, baru masuk ke kesimpulan dan saran. Daftar pustaka nggak usah pakai. Ya, kurang lebih seperti itu untuk review jurnal. Semoga dapat dipahami dengan baik.